Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya anak-anak masih loyo nih. Kakak ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru siswa yang pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik. Selamat siang semuanya. Siap. Sudah makan semuanya? Alhamdulillah. Ada yang sudah, ada yang belum. Tidak apa-apa. Nanti setelah pelajaran hari ini istirahat, pian makan semuanya. Baiklah, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muhaimin. Sudah kenal kalau? Sudah. Pada pembelajaran fikih, yaitu pengertian zakat fitrah dan dalilnya. Nanti di pelajaran tersebut kita akan adakan demonstrasi cara mengeluarkan zakat fitrah. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian zakat fitrah dan dalilnya, untuk mengambil keberkahan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kepada Fahmi untuk membacakan doa agar belajar mengajar kita hari ini bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Ananda Fahmi untuk membacakan doa tadi. Baiklah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini yang bertemakan tentang zakat fitrah dan dalilnya, Bapak ingin mengulang pembelajaran yang telah lalu. Siapa yang ingat pembelajaran yang telah lalu? Ya, Pak. Silahkan Ananda Aulia Rahman. Sujud sawi, Pak. Betul. Apa arti sujud sawi? Siapa yang ingat? Saya, Pak. Silahkan Ananda. Itu adalah sujud yang dimana dilakukan ketika lupa sholat. Ya, betul sekali saudara Ananda Abda Arifi. Baiklah, karena anak-anak sekalian sudah ingat apa itu pelajaran yang telah lalu, di sini Bapak ingin melanjutkan pembelajaran kita hari ini yang bertemakan tentang zakat fitrah dan dalilnya. Sebelumnya adalah yang tahu dulu apa itu zakat fitrah. Apakah Buan Pian pernah mengeluarkan zakat fitrah? Mungkin karena Pian masih kelas 5 MI, Pian sudah kurang tahu apa itu zakat fitrah, tapi sudah mengeluarkannya. Mungkin. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran zakat fitrah, di sini Bapak ingin menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah kita semuanya belajar hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat memahami ketentuan zakat fitrah dengan benar. Artinya, Buhan Pian sekalian ini paham apa itu arti zakat fitrah. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan pengertian dan hukum zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, menguraikan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Dan yang keempat, menunaikan zakat fitrah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, habis kita belajar ini, Bapak harap anak-anak sekalian bisa mengeluarkan zakat fitrah sendiri dan mengeluarkannya dengan cara yang benar. Kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari zakat fitrah. Jadi zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok dengan ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada bulan Ramadan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi zakat fitrah itu zakat yang kita keluarkan ketika bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada malam hari raya ataupun pagi hari raya. Jadi zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Contohnya di Indonesia, apa makanan pokok di Indonesia? Nasi. Beres, pintarai. Ya, kalau di Arab itu namanya gandum. Kalau di Papua itu bisa sagu. Jadi zakat fitrah itu zakat yang berupa makanan pokok. Ingat ya, makanan pokok. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat fitri yang berakhirnya bulan Ramadan atau bersamaan dengan datangnya berbuka. Ya, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu dalil dan hukum zakat fitrah. Jadi setiap hukum itu pasti ada dalilnya.
Jadi dalil zakat fitrah itu terdapat pada Quran surah At-Taubah 103. Adapun hukum zakat fitrah hukumnya wajib atau fardhu ain. Jadi setiap orang itu atau setiap muslim baik laki-laki atau perempuan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Pintar. Zakat fitrah dinamakan zakat al-abdan atau zakat badan dan ar-ru'us, zakat kepala. Karena zakat tersebut diwajibkan atas setiap muslim tanpa terkecuali, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu yang sudah balik atau anak kecil, dewasa atau muda, lelaki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Tuh hadisnya. Bisa pian lihat semuanya hadis tersebut. Hadis riwayat Bukhari yang artinya yang pada intinya Nabi Muhammad itu mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sak kurma atau 1 sak gandum bagi kaum muslimin. Karena Nabi Muhammad tinggal di Arab. Kalau kita di Indonesia itu beras. Baik merdeka ataupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yang dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Id. Nah, rukun zakat fitrah. Jadi rukun itu artinya apa yang harus ada dalam materi tentang zakat fitrah. Yang pertama itu adalah niat. Sama seperti sembahyang yang diawali dengan niat, sama seperti berwudu yang diawali dengan niat. Yang kedua ada orang yang mengeluarkan zakat atau yang bisa disebut dengan mujaki, bujur sekali. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah apa tadi disebut dengan apa, Aulia? Pintar Aulia. Tepuk tangan untuk Aulia. Rukun yang ketiga ada orang yang menerima zakat atau mustahik zakat. Mungkin kalian sering dengar mustahik zakat ada, nanti kita jelaskan. Yang keempat ada barang atau bahan pokok yang dizakatkan tadi. Kayak apa contohnya tadi? Kayak contoh gandum, beras, sagu, dan lain-lain. Pokoknya makanan pokok. Lanjut. Syarat wajib zakat. Jadi syarat wajib zakat itu yang pertama beragama Islam. Misal orangnya agama Kristen kada wajib zakat fitrah Aulia ai. Ya kada Aulia? Nih, benar. Masih hidup sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri. Misal orangnya itu sudah mati sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri, tidak wajib zakat fitrah. Tapi misalnya kita hendak mengambil aman, tetap dizakati zakat fitrah. Yang ketiga ada mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, atau ada kelebihan makanan untuk sekeluarga pada hari raya. Lanjut. Jenis dan ukuran zakat fitrah. Jadi ukuran zakat fitrah ini harus disesuaikan dengan hadis Nabi. Yaitu berapa tuh? 1 sak dari gandum atau 1 sak dari kurma. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok pada masa Rasulullah SAW. Nah, sama seperti tadi, makanan pokok di sana adalah kurma, gandum, keju, dan kismis. Sementara di wadah kita nih beras tuh. Ukurannya berapa nih? Abda, Arifi, berapa nih? Bacanya? Iya, 3,5 liter beras berdasarkan pendapat dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi kalau pian hendak atau kelebihan beras, boleh juga kita bulatkan langsung 4 liter beras. Paham dulu sampai sini? Mantap. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Jadi waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama waktu jawaz. Artinya waktu boleh. Yaitu mengeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Artinya misalnya esok sudah puasaan kita boleh sudah zakat fitrah. Kada mesti menghadang hari raya. Yang kedua waktu wajib yaitu mengeluarkan zakat fitrah apabila matahari telah terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga waktu abdalnya mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, jadi waktu paling bagus untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sebelum kita sembahyang Id, sembahyang hari raya. Saukani ai. Iya, mantap saukani. Nah, nih tadi mustahik zakat atau
Orang yang berhak menerima zakat ada 8. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, ibnu sabil. Lanjut. Sudah selesai materi kita pada hari ini. Bapak minta salah satu seorang siswa dari yang Mbak Anam ini untuk maju ke depan untuk mendemonstrasikan cara mengeluarkan zakat fitrah. Ya, misal kita contohkan ini beras 3,5 liter tadi. Maju dulu kepada Ananda M. Lutfi Ramadhani untuk duduk ke depan. Bawa majunya ke buka. Di sini ya. Nah, di sini Bapak ada membawa buku Parukunan Melayu. Kenapa Bapak membawa ini? Karena biarpun kita itu sudah hafal, apabila kita membuka atau membaca ini kita juga dapat pahala tetap. Jadinya ada pahala mata di sini karena kita membaca. Meskipun kita sudah bisa. Ya kalau Aulia. Betul sekali Aulia. Nah, bisa dicontohkan ini beras 3,5 liter. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Kita japai dulu berasnya. Ya, japai dulu berasnya. Nah, sebelum kita membaca niat tadi, kita itu harus biasanya di Indonesia itu ada namanya taklid atau mengikut siapa atau imam siapa. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat fitrah itu kita mengikut Imam Musa bin Ujail. Nih, Bapak bukakan. Pian umpati Bapak. Jadi cara bertaklidnya itu japai dulu berasnya. Ya, dijapai berasnya. Umpati Bapak. Ya, sudah dijapai berasnya? Sudah. Ya. Umpati Bapak. Jadi cara mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum kita melakukan niat, kita bertaklid dulu mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Ujail. Umpati Bapak lah. Ya. Japai berasnya, sudah dijapai berasnya. Lalu kita bertaklid sengajaku bertaklid masuk mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Ujail yang mengharuskanku mengeluarkan zakat harta atau fitrah kepada seorang yang mustahik yang kurang dari 8 orang. Ya, sudah. Nah, habis itu hanya kita berniat. Tetap japai baca Arabnya pakai lisan, baca artinya pakai hati atau niatkan dalam hati. Jadi caranya tuh nawaitu an ukhrija zakatal fitrati an nafsi fardan alayya lillahi ta'ala. Dalam hati artinya sengajaku mengeluarkan zakat fitrah daripada atau untuk diriku sendiri tunai karena Allah Subhanahu wa taala atau fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tepuk tangan untuk Lutfi. Ya. Silakan Ananda Lutfi untuk duduk kembali ke tempat semula. Nah, tutup. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita dapatkan bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Misal ada waktu kita sambung pelajaran ke depannya. Dan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin yel-yel dulu. 1, 2, 3. Mana rapimu? Ini rapiku. Mana buktinya? Ini buktinya. Ya, tepuk tangan. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul majlis atau kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian dari Bapak, salah maaf atau salah khilaf mohon dimaafkan, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.